Bapak Ibu Saudara semuanya, boleh lambaikan tangan orang-orang yang diberkati Tuhan sampai hari ini. Sorakan Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang datang saat ini merindukan hadirat Tuhan. Amin. Mari kita mau fokus sama Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam secret place-nya Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, mari kita sejenak tutup pintu-pintu kekhawatiran kita, pintu-pintu permasalahan kita, pintu-pintu segala yang bisa mengganggu pikiran dan hati kita. Biar malam hari ini kita khusus bawa hati kita, pikiran kita buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik, sama-sama kita mari angkat tangan, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang kami sembah ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami ya Bapa. Malam hari Tuhan Yesus kami datang kepadamu ya Bapa. Segenap umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus yang rindu membawa pujian penyembahan hanya untuk-Mu ya Tuhan. Biar pujian penyembahan yang kami bawa ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab ini sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan. Sampai hari Tuhan Yesus Engkau menyertai kami, Engkau bahkan memberkati kami lebih dari apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Sungguh ya Bapa, kami kagum akan Engkau, penyertaan-Mu yang ajaib ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur, kami bawa pujian kami, hormat kami bagi Raja kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
dahsyat ya Tuhan di tempat ini ya Bapa. Sungguh kami kagum ya Tuhan akan segala perbuatan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Allah pemegang hidup kami dan kendali hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bangkit bersukacita. Sama-sama kita katakan amin. Boleh bangkit kita bersama-sama berdiri yuk. Hanya ada satu nama, nama di atas segala nama. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Amin. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindungan kami ya Tuhan. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan. Mari ambil senjata Allah, tapi ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Mari kita kuasa iblis, ya iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Saya percaya Tuhan ada kuasa yang mematahkan belenggu. Nama Yesus. Bersama-sama kita katakan dengan iman. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindungan kami ya Tuhan. Ku tahu lawan kami tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu kami ambil segala kemenangan. Siap-siap belajar bagi Tuhan. Tapi itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Mari injak kuasa iblis. Hey. Di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Sorakan saya percaya Tuhan hanya ada satu nama yang mematahkan belenggu dan dosa. Amin. Namanya Tuhan kita Yesus. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan batu injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Itu ambil di dalam kuasa. Mari injak kuasa iblis. Injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sekali lagi katakan kami ambillah. Kami ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan batu injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Boleh surahkan. Mari mengaum seperti singa. Sekali lagi. Awan kami ya Tuhan menghasilkan tembak-tembak musuh. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau kita dahsyat, amin.
Boleh tos dengan tos seperti ini sama teman samping kiri kanan saudara. Bapak Ibu, Allah kita dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Baik, kalau sebentar lagi kita akan mendengarkan kesaksian bahwa kuasa Allah sanggup mematahkan kutuk belenggu di dalam kehidupan kita. Amin. Kita sambut bersama-sama kesaksian saudara kita dari Ibu Esra. Kami persilahkan kepada Ibu Esra untuk naik ke panggung. Mari berikan tepuk tangan sambutan buat Ibu Esra. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Shalom Bapak Ibu. Kalau di rundown harusnya nomor 2, jadi kaget. Ya, nah jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti memiliki kesaksian mungkin yang lebih banyak dari saya. Tapi malam hari ini izinkan saya untuk mendahului Bapak Ibu untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan. Nah jadi yang saya saksikan sebenarnya banyak banget Bapak Ibu, tapi saya ambil satu di dalam pekerjaan. Jadi tahun 2020 itu memang pandemik COVID-19 itu melanda seluruh dunia, dan itu juga terjadi di perusahaan kami tentunya. Nah jadi pada bulan 3 2020 itu sudah start itu kami work from home. Jadi 3 bulan pertama itu benar-benar production itu low. Nah jadi hampir 3 bulan itu bisa dibilang saya itu kerja sama sekali nggak maksimum. Jadi biasanya penuh dengan kesibukan menjadi benar-benar quit seperti itu. Nah kemudian 3 bulan berikutnya itu sudah mulai ada produksi, tapi belum begitu ramai. Jadi kami masih kerja dari rumah, bahkan dari manajemen dari corporate mengatakan sampai bulan Juli tahun ini kami masih bekerja dari rumah kalau kondisi membaik. Kalau kondisi tidak membaik maka bisa sampai akhir tahun seperti itu. Nah jadi kami berpikir udah 6 bulan kondisi seperti ini, kemudian sampai kepada akhir bulan Desember. Jadi kami masih kerja dari rumah, sekali-sekali saja boleh ke office gitu. Nah jadi kami tidak pernah berpikir bahwa jangankan naik gaji gitu Bapak Ibu, sedangkan tidak dipotong gaji saja itu setiap bulannya sudah puji Tuhan banget gitu. Salah satu perusahaan kami cabang di Jerman itu harus kami tutup sementara karena Jerman itu lockdown. Jadi bisa dibilang bahwa perusahaan kami juga mengalami pandemik. Nah jadi kami berpikir ya sudah nggak potong gaji saja itu syukur. Kemudian manajemen banyak berubah. Bos saya yang biasanya orang Amerika itu berubah menjadi orang India gitu. Jadi dia dalam hati saya dia nggak kenal saya gitu. Nah tapi bulan Januari kami menerima informasi dari corporate bahwa akan ada naik gaji seperti itu. Nah itu juga terjadi di dalam kehidupan suami. Jadi kami sama-sama mendapat informasi bahwa akan ada naik gaji begitu. Nah jadi suami saya duluan naik gaji. Jadi dari manajemen dikatakan oh suami kamu saya propose naik 10% seperti itu. Nah tapi ketika dia one on one sama bosnya, Bapak Ibu saya orang HR, jadi saya tahu yang namanya naik gaji untuk level manajemen itu dia mulai dari 6%. 6% itu minimum, 9% itu udah exceeded, 12% itu di atas exceeded, dan 15% itu diamond. Itu karena saya tahu. Jadi waktu dibilang bos suami, dia panggil one on one, ternyata suami saya bukan naik gaji 10%, tapi naik 25%. Jadi itu di atas diamond Bapak Ibu, itu untuk suami. Nah kemudian saya juga dipanggil oleh bos saya Pak Krishnan namanya dari India. Itu finalnya itu decision bulan Maret. Jadi saya dibilang Ezra, do you have a time? I have one on one with you about your performance. Saya bilang oke Pak, anytime. Jadi saya dipanggil. Ini adalah percakapan pertama saya dengan bos baru. Jadi saya berpikir he don't know me gitu. Nah jadi pas waktu saya one on one, Ezra katanya, I know your performance from your last manager. Saya tahu apa yang kamu lakukan untuk perusahaan ini, and I really proud of you. Jadi dibilang waktu one on one sama saya bulan 3 itu di akhir dia katakan, Ezra,
Jadi in this year, I increase your salary and I give you performance rate dengan maximum point. Jadi Bapak Ibu, saya sudah 4 tahun bekerja di Caterpillar, ini tahun keempat bulan Juli. Saya tidak pernah seperti yang pernah saya saksikan. 6 bulan pertama saya kerja, 7 bulan itu saya dikasih penilaian exceeded untuk level new join. Kemudian tahun kedua saya naik 15%, itu levelnya level di atas exceeded. Kemudian tahun berikutnya karena global agak lesu jadi saya naik 12%. Dan tahun ini juga di tengah kondisi pandemik yang luar biasa yang melanda seluruh bumi, tapi saya percaya selalu saja ada berkat spesial untuk umat-umat Tuhan. Jadi saya dikatakan saya berikan penilaian tahun ini adalah maximum point dan itu implement bulan ini, bulan April. Jadi penggajian tahun ini saya sudah dengan gaji yang baru. Nah kemudian 2 minggu yang lalu saya juga kasih tahu sama Ibu Gembala. Jadi ada dari grup talent. Jadi saya memang orang HR, tapi saya bagian talent. Jadi saya grup talent. Jadi grup saya itu Australia, kemudian Decatur, Arizona maupun Asia. Dan di Indonesia itu belum ada talent. Nah, jadi kita ada project yang namanya Know to Grow. Jadi kepala head departemen untuk HR di Batam itu dia resign. Nah, jadi semua pekerjaan itu dikasih ke saya sebagai orang paling senior di HR saat ini. Jadi waktu dia email dari Arizona, dia katakan, Ezra, I send you the email, please handle this project. Saya bilang, okay, I will check your email. Jadi begitu saya cek email, saya lihat attachmentnya di dalam grup itu, saya dimasukkan di dalam grup Talent Development Group Manager. Jadi saya diberikan new assignment baru untuk pegang Talent Development Manager untuk Indonesia. Jadi saya pegang untuk Cilengsi yang ada di Bogor dan Batam, Indonesia. Jadi yang saya mau saksikan begini, bukan masalah uang atau posisi, tapi yang saya lihat yang Tuhan kerjakan, dia selalu memberikan kepercayaan hari lepas hari. Jadi disitulah saya merenungkan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan itu yang kami rasakan di dalam kitab Mazmur, katakan bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah merasakan musim kering. Apa saja yang dibuatnya berhasil, dia akan terus berbuah seperti buah pada musimnya. Nah itu yang kami rasakan di tengah keluarga, di tengah pandemik yang begitu sulit saat ini. Tapi pemeliharaan Tuhan itu selalu sempurna di dalam kehidupan kami, dan kami percaya kalau kita terus berjalan dalam kehendak Tuhan, maka berkat yang sama, penyertaan yang sempurna dan yang sama yang kami rasakan itu juga terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Ini yang menjadi kesaksian kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangannya buat Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari angkat tangan saudara, nyanyikan kuasa-Mu. Kuasa-Mu ya Tuhan, kami percaya Tuhanku terlebih, tak pernah terlambat. Ya Tuhan, menolong hidupku. Besar,
shanda kandara lama kata hira lama sandoro nidu. Haleluya, haleluya. Oh, dia lama sandoro yandara. Hina lama sandoro. Engkau ajaib. La 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 basukuriana la 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 la. You are good and so good. La 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 basukuriana. Engkau baiklah. Mari terus sembah Dia. Saya merasakan saudara ada penyembahan yang sungguh-sungguh indah malam ini, yang terus naik ke tahta Tuhan. Uralabataka sandalaba, uralalaba ya laba ya laba ya laba ya laba, kiralalaba sando, biana lalalaba ya naralalaba nalaba, kiralalaba so, uralalaba sandaralalaba karalalaba. Yesus, kami sembah, kami puji, kami tersungkur di kaki-Mu. Kami hanya berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih apa yang telah Kau perbuat, apa yang telah Kau kerjakan bagi kami. Ajaib-ajaib yang Kau perbuat dalam hidup kami. Di dalam haleluya. Hanya Kau Tuhan tempat sandaran kami. Hanya Kau Tuhan sumber pengharapan dan kekuatan, sumber keselamatan kami. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang
Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yuk puji Dia lebih lagi, saudara. Berikan tepuk tangan kita dari hati kita yang sungguh-sungguh berterima kasih buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh diberkati oleh apa yang disaksikan oleh saudara-saudari kami di dalam Tuhan. Biarlah Engkau terus menguatkan setiap kami, hamba-hambamu, umat-Mu ya Tuhan, yang malam hari ini dengan penuh kerinduan senantiasa mencari wajah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam waktu yang singkat ini. Urapi hamba-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Nah, saudara, di dalam Markus pasal 5 di ayat yang ke-25, 24 sampai dengan ayat yang (34) ya, sampai 34. Markus 5 ayat 24 sampai 34. Puji Tuhan. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. 25, saudara boleh baca. 23 ya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Silakan. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Silakan ya, 2 ya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? 31. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. 33. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku. Perhatikan di sini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Pertama dikatakan, imanmu telah menyelamatkan. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, ini satu seri di Morning Blessing yang temanya waktu itu melangkah dengan iman. Ya, kita tahu, kalau kita ikuti kita tahu, dan mungkin ini juga adalah satu kisah di Alkitab, dan kita sudah sering kali mungkin pernah mendengar dan juga mungkin membacanya. Nah, ada dari
morning blessing kemarin bagaimana diajarkan ini seorang wanita yang melangkah dengan iman karena dia memang sudah sangat menderita sekali. Dia sudah habiskan semua hartanya, dia habiskan apa yang dia punya, bahkan mungkin hari-harinya waktu demi waktu yang dia miliki, fokusnya hanya satu, kesembuhannya. Betul ya? Karena ini memang sudah cukup lama. Jadi fokusnya cuma satu, kesembuhan. Dan sampai pada titik dia tidak punya apa-apa lagi. Dengan sumber daya yang dia miliki sudah habis semuanya. Sehingga satu titik dia sudah taraf yang mungkin kita sebut sudahlah pasrah, mungkin bisa begitu. Karena sudah nggak ada lagi sesuatu yang dia andalkan. Ada 3 poin yang di hari Minggu saya khotbah di Tabga ibadah pagi dan kemudian malam saya ada di sini. Yang secara pribadi menjadi rema yang Tuhan beri buat saya. Yang pertama dari ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Tuhan bilang yang pertama, jangan andalkan siapapun juga, tapi andalkanlah Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan apa yang kau punya, tapi andalkanlah Tuhan. Ibadah sore saya rasa ini kuat sekali Tuhan bicara waktu itu. Saya sampaikan kepada jemaat yang ada di ibadah sore. Itu saya secara pribadi ya dengan iman saya tangkap pada waktu saya sampaikan ada urapan Tuhan yang sangat kuat kerja. Karena kenyataannya seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kalau sudah apes dulu, des, baru kita menyerah. Baru sungguh-sungguh kita cari Tuhan. Itu pada umumnya manusia memang seperti itu. Dan sering juga yang sudah ke gereja pun begitu. Maka Tuhan bilang, kalau kau andalkan manusia, maka siap-siaplah seperti ini. Engkau bisa kehilangan semuanya. Waktumu, kesempatanmu, hartamu. Tapi ketika kau andalkan Tuhan, maka Tuhanlah satu-satunya yang senantiasa siap selain menolong, menjaga segala sesuatu yang kita punya. Karena Tuhan rindu apa yang Dia percayakan buat kita, kita kembalikan lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Tidak hilang dengan sia-sia. Katakan amin. Tidak hilang dengan sia-sia. Tapi apa yang Dia percayakan buat saudara dan saya. Ini tadi kesaksian kita sudah dengar. Yes, Tuhan berkarya begitu luar biasa supaya apa? Apa yang Tuhan percayakan buat saudara tidak hilang sia-sia. Karena saudara mengandalkan kekuatan saudara, kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, yang dipercayakan ini, saudaraku, Tuhan pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat buat kita dan juga buat orang lain. Katakan amin. Itu poin pertama. Kemarin memang saya sampaikan gini ya, melihat apa yang sedang berkembang dengan kita gereja online ini, maka kesempatan buat semua saudara dan saya untuk bisa lihat panggilan demi panggilan hamba-hamba Tuhan sesuai dengan karunia-Nya. Ada panggilan kesembuhan, ada mungkin teaching, ada mungkin panggilan banyak, mungkin sekarang hamba Tuhan mungkin ada juga karunia-Nya hampir sama dengan panggilan yang Tuhan beri, the basic calling buat saya as worshiper, sehingga mereka bisa membuat sebuah pelayanan musik yang begitu bagus, memberkati banyak orang. Saudaraku, ini sayang, ini yang saudara bisa kita lihat lewat YouTube. Tapi Tuhan ingatkan saya,
Tuhan bilang, ingatkan umatku, hambaku, supaya apa? Sekalipun saudara, semua kita menerima itu, tapi Tuhan tetap bilang, mereka tidak 24 jam bisa hadir di dalam hidupmu. Intinya begitu. Mereka tidak Allah yang omnipresent seperti aku, kata Tuhan. Jadi Tuhan bilang begini, engkau sendiri, hamba-hamba Tuhan itu dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan imanmu. Dan setelah itu bagianmu lah yang berjalan melangkah dengan imanmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya, katakan amin. Urusan Tuhan di situ. Maka bagian yang lain itu menyusul. Jadi pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakitmu. Jadi ini saudaraku, ya, dalam rangkaian itu pada waktu Tuhan Yesus juga saudaraku menyembuhkan seorang yang sudah 38 tahun ada di kolam Bethesda, House of Mercy, rumah penuh dengan belas kasihan, grace-nya Tuhan di Bethesda. Artinya itu saudara, dia juga dari awal itu ngandalin kekuatannya, ngandalin orang, karena selalu diharapkan ketika kolam itu akan beriak gitu ya, maka yang diharapkan cari orang, siapa yang bisa membawa dia ke kolam itu supaya dia sembuh. 38 tahun tidak ada satupun, karena dia terus mengandalkan ini saudara, mengandalkan. Maka ketika Yesus datang, yang Tuhan lakukan apa? Sembuhkan dulu imannya. Maka waktu itu Tuhan juga gak langsung sembuh, enggak, angkat tilammu, berjalanlah, jadilah kau sembuh. Jadi intinya apapun saudaraku ya yang kita dengar, yang saya katakan tadi, tetap urusan pribadi kita pada akhirnya dengan Tuhan Yesus, katakan amin. Jadi jadilah saudara mengandalkan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, maka saudara tidak akan pernah tersandung, saudara tidak akan pernah kecewa mengikut Tuhan. Yang kedua saudaraku, ya, yang kedua, wanita ini saudaraku sudah mendengar tentang berita-berita tentang Yesus. Ini berbicara tentang pendengaran. Kalau nggak salah di hari apa tuh Gembala Rayun kita juga kemarin kali ya, kemarin 2 hari yang lalu, waktu dia sampaikan juga tentang Petrus ya, tentang Petrus. Yang pertama kan dia sampaikan tentang menggagalkan kegagalan, betul ya, kegagalan menjadi peluang. Ya, ini saya ingat semua tuh karena memang pada waktu khotbah yang di hari Minggu itu hampir semuanya remanya kuat. Jadi saya ingat jadinya ya. Jadi itu dia mendengar apa yang hari-hari ini kita invest waktu kita atau segenap hidup kita, apa yang kita dengar gitu. Kalau kita banyak dengar tentang Yesus, tentang firman-Nya, maka saya percaya tentang kesaksian-kesaksian seperti ini, maka iman kita akan dibangkitkan. Katakan amin. Jadi Yesus konsen di situ, maka melangkah dengan iman. Dia sudah mendengar berita-berita itu saudaraku. Dan yang ketiga, Tuhan ingatkan saya, memiliki iman. Memiliki iman. Tiba-tiba saudara ya, saya liatin saudara semua yang datang malam hari ini juga pasti bicara buat saya. Saya lihat, aku langsung Tuhan bilang gini, orang yang punya imanlah yang akan datang mencari wajahku, kata Tuhan. Saudaraku, saudara dengar ini, orang yang punya iman yang mencari wajahku. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih, aku bersyukur aku ada di sini, umatmu yang datang malam hari ini
Karena mereka ini adalah mereka yang memiliki iman kepadamu. Sama seperti wanita. Karena dia memiliki iman. Sehingga pada waktu Yesus datang ke kota itu, dia datang mencari Yesus. Sekalipun dia tidak berharap banyak, dia bisa berjumpa dengan Yesus, bertatap muka, Tuhan Yesus tumpang tangan atasnya, atau Tuhan Yesus bicara buat dia, berfirman buat dia. Dia tidak punya ekspektasi seperti itu, tapi dia tetap memiliki iman. Dia datang ke situ. Imannya sangat simpel dan sederhana. Dia cuma mau bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya dari belakang, asal ku jamah saja jubahnya dari belakang, aku pasti sembuh. Saudara lihat di sini, memiliki iman. Orang yang memiliki iman, pasti dia mencari Tuhan Yesus. Pasti dia mencari hadirat Tuhan. Katakan amin. Jadi intinya, berbahagialah saudara dan saya yang terus punya pengertian ini. Carilah Tuhan selagi dia dapat ditemui. Katakan amin. Maka imanmu akan terus ditumbuhkan. Maka tidak heran saudaraku, suatu ketika Tuhan bilang, ketika nanti aku datang ke muka bumi ini, adakah aku masih dapati iman di muka bumi ini? Mungkin banyak orang pada akhirnya kehilangan iman. Tapi bersyukur saudara dan saya, seperti wanita pendarahan, karena kita punya iman kepada Tuhan Yesus, maka kita cari Tuhan Yesus. Mari ajarkan di FC saudara, supaya mereka juga terus mencari Tuhan Yesus. Melangkah dengan iman, supaya lewat segala action perbuatan mereka untuk mencari Tuhan, iman mereka semakin dipulihkan. Bahkan iman mereka, saudara, ketika mereka bertumbuh, percayalah, semua hal-hal yang lain akan Tuhan tambahkan buat kita. Ini 3 poin ini saudaraku, tapi inti yang tadi, saya ingin men-encourage saudara, hanya orang yang punya iman saudaraku, yang terus mau mencari Tuhan. Haleluya, katakan amin. Berbahagialah kita yang terus punya kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan. Amin. Saudara, saya ingin berdoa. Apakah ada di antara saudara yang memang saat ini betul-betul butuh untuk didoakan? Saudara, nanti bangkit berdiri, kita akan sembah Tuhan. Datanglah seperti wanita ini. Keep it simple, sederhana. Tapi dia masih memiliki iman di hatinya. Dia percaya Tuhan. Dia tidak berharap seperti saya katakan tadi, Yesus tumpang tangan, tidak. Dia cuma simpel, asal ku jamah saja cobanya, aku pasti sembuh. Dan dia perkatakan itu. Dan dia terima janji itu. Dan benar, waktu dia jumpa Tuhan, dia lakukan seperti itu. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Saya percaya malam hari ini, siapapun kita di tempat ini yang hadir, mungkin bukan untuk saudara, tapi untuk orang lain. Malam ini, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Apakah ada saudara yang sungguh-sungguh ingin rindu didoakan? Coba angkat tangan saudara. Mari bangkit berdiri, yang sungguh-sungguh rindu didoakan. Yang lain gak apa-apa, tetap duduk. Mari semuanya kita tundukkan kepala, angkat tangan sama-sama, yang duduk maupun yang berdiri. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini.
ada di sini untuk menjamah, membangkitkan imanmu. Datanglah seperti Bartimeus berseru. Datanglah seperti wanita yang berkata, asal ku jamah. Engkau lihat setiap anak-anakmu yang berbangkit berdiri. Hamba-Mu ya Tuhan tidak tahu satu persatu apa yang menjadi keperluan, kebutuhan mereka, apa yang menjadi ya Tuhan pergumulan doa mereka. Tapi hamba-Mu percaya Engkau ada di sini Tuhan. Mereka sudah dengar firman-Mu, dengar kesaksian. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Hamba-Mu berdoa yang ada di depan ini Tuhan, sampai yang ada di belakang Bapa, dalam nama Yesus. Mari terus memiliki iman pengharapan hanya kepada Yesus, hanya kepada Yesus, hanya kepada Yesus. Masuk. Haleluya. Ku cari wajah, temukan Kau bukan panggil namanya, ku panggil namamu, ku panggil. Temukan kasih-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku, seruan hatiku. Mari angkat kedua tanganmu, semuanya kita pujikan sama-sama. Sungguh duduk yang dekat dengan mereka, arahkan tanganmu buat semua mereka. Mari doakan mereka, angkat suaramu, terima dengan iman. Semua saudara yang bangkit berdiri ini, syambu kadabaku mahana masyanda nabada bada bada. Oh
Oh yes. Shana Bayas. Hinana Bakana Barabata Shana. Oh Rabakata Karabara. Hinana pada. Mari sama-sama kita sekali lagi bangkit berdiri semuanya. Shana Lalala. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise forevermore, for endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. Oh Lord our God, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, one more time. Our God. Oh, praise the name of Lord. Oh, praise. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, Lord. Haleluya, sekali lagi saudaraku. Oh, praise the name. Haleluya. Kami terima kemenangan kami. Kami terima kebangkitan kami di dalam Engkau, Tuhan. Oh Lord, kami terima terobosan kami. Haleluya. Oh, praise the forevermore. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord. Oh Lord our God. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Angkat kedua tangan, membawalah segala berkat yang terbaik dalam hidup saudara. Terima
kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, perlindungan daripada Tuhan. Di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dan dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan. Mari katakan bersama dengan saya.